Beneran ya? Gimana? Beneran? Sambil menunggu teman-temannya yang lain biar mau share screen. Untuk tugas kemarin ada kesulitan teman-teman. Tugas gimana? Lancar-lancar saja. Masih ini ya, presensi ya. Lancar Bu, tapi nggak paham materinya. Oh lancar tapi nggak paham materi. Nah, namanya ini ya pertemuan pertama kan masih ngeraba-raba. Kira-kira ini bahas tentang apa ya? Kan seperti itu. Oke, ini mulai masih ngisi presensi ya. Betul? Hari ini materinya apa, Bu? Hari ini materinya tentang sel. Nah ini sistem biologi dan energetika. Tugas yang kemarin. Mengerjakan. Oke. Bisa kelihatan ya slide materi saya ya. Jadi hari ini kita belajar tentang yang kemarin ditanya Bu, energi sistem biologi apa sih Bu sebenarnya yang mau dipelajari gitu ya. Jadi kita sekarang hari ini kita mau meneliti secara singkat dulu sebelum kita masuk ke yang dalam-dalam. Kita meneliti dulu, kita lihat dari luar dulu apa sih sebenarnya yang akan dibahas dalam satu sistem biologi dan energetika. Salah saya kedengeran ya teman-teman ya. Gimana? Jelas? Salah saya? Jelas. Suaranya kurang keras, Bu. Jelas. Oke. Tes. Sudah. Ya, sudah lumayan, Bu. Jadi ini hari ini saya masih di kantor teman-teman, makanya nanti kalau sewaktu-waktu teman-teman ingin kuliah offline, misalnya pada hari apa gitu ya teman-teman offline gitu, terus sekarang aja kuliah monggo silahkan. Bisa kalau misalnya mau juga monggo silahkan langsung pertemuan yang ketiga gitu ya, monggo. Gitu. Sudah kedengeran ya suara saya ya? Sudah. Permisi Bu. Dalam. Gimana? Suaranya agak dikeraskan sedikit Bu ya. Suaranya masih kecil. Maaf. Iya Bu, kedengarannya masih kecil Bu. Sudah. Sudah Bu. Terima kasih Bu. Sudah Bu. Jadi hari ini kita belajar tentang sistem biologi dan energetika. Minggu kemarin saya berikan dengan tugas. Apa itu energi, apa itu sistem biologi ya. Di sini kita coba bahas secara gamblang, secara pendahuluan gitu ya. Satu-satu. Nah nanti detail dari tiap materinya nanti kita bahas di 2 pertemuan berikutnya ya. Oke. Sistem biologi sebenarnya yang dipelajari teman-teman adalah sel ya. Ada yang mungkin teman-teman mengerjakan tugasnya itu tentang sel atau sistem pernafasan, sistem pencernaan, ada ya yang mengerjakan ke situ. Jadi sistem biologi itu adalah suatu kesatuan ya. Jadi unit terkecil dari biologis, unit terkecil biologis itu adalah sel. Satu sel darah
Nah, misalnya satu sel darah bisa satu sel dendron, satu sel tumbuhan misalnya. Nah, itu makanya sel-sel ini nanti juga bisa membentuk satu sistem fungsi tertentu. Makanya kemarin ketika teman-teman nanya apa sih itu sistem biologi, boleh kalau misalnya mau mencari topik tentang sistem pernafasan ikan itu juga boleh. Itu kan secara umumnya, garis besarnya kita belajar umum itu. Jadi kalau sel pada umumnya itu yang kita pelajari adalah struktur dari sel dan fungsinya itu apa gitu. Jadi yang teman-teman nanti belajar biokim ini ya, dan mungkin nanti di biologi komoditas aquaculture itu adalah lebih mempelajari tentang strukturnya, fungsinya apa gitu ya. Saya rasa sudah belajar semua ya waktu SMA ya, sel tumbuhan, sel hewan. Iya, Sudah, Bu. tahu kan ya? Saya SMK, Bu. Oh, SMK. Kayak SMK Bu, nggak paham. Oke, yang SMK ini nggak usah dipelajari dalam-dalam, kita nggak belajar biologi murninya, mungkin belajar ini di mata kuliah dengan yang lain, tapi di sini adalah lebih kepada apa sih kaitannya antara sistem biologi ini dengan kimia gitu loh. Oke ya teman-teman ya. Jadi yang penting adalah harapan saya teman-teman bisa menarik hubungan antara biologi dan kimianya. Kemarin kan biokimia itu adalah membahas tentang proses-proses kimiawi yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, jadi kita belajar bukan biologi murninya, kita belajar bukan kimia murni, tapi kita belajar hubungan antara si biologi dan kimianya. Nah, jadi nggak apa-apa yang SMK kurang paham, nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng lagi. Oke, kita bahas secara garis besar ya. Iya, Rek. Aduh, lagi di luar tadi. Jadi dalam satu sistem biologi, ya sistem. Jadi bukan apa ya? Kalau namanya sistem itu kan ada apa aja. Ayo, saya sambil diskusi. Nanti lah saya ngomong sendiri nggak enak. Kalau yang namanya sistem itu apakah cuma satu yang bekerja? Gimana? Tidak, Bu, banyak. Banyak ya? Satu sistem. Iya, Mbak Wendarti, Mas Irfan. Jadi yang namanya satu sistem itu adalah satu kesatuan, artinya satu hal yang besar. Jadi kalau misalnya dalam satu unit biologi itu unit terkecilnya adalah sel, ya, maka sistemnya itu adalah kumpulan-kumpulan dari sel. Kenapa ini ada yang nggak bisa masuk? Aku kok keluar sendiri. Yang keluar masuk, ayo silakan. Nanti masuk lagi ya. Mas Arif. Oke. Nah, jadi hierarkinya bagaimana Bu dalam suatu sistem biologi? Nah, yang pertama kita lihat adalah ada yang namanya unsur paling besar. Unsur paling besar apa? Biosfer. Nah, biosfer ini anggap saja bumi secara keseluruhan ya. Jadi ada kehidupan yang di darat, ada kehidupan yang di laut. Jadi itu masih secara umum. Biosfer ini nanti terbagi ke dalam berbagai ekosistem. Oh, ada ekosistem laut, oh ada ekosistem terumbu karang, oh ada ekosistem pantai. Jadi ekosistem ini nanti yang membentuk satu kehidupan di area tersebut gitu ya. Nah, di ekosistem ini nanti ada lagi lebih kecil skopnya, ada yang namanya komunitas. Oh, misalnya dalam satu sistem terumbu karang gitu ya, budidaya terumbu karang, ternyata ada komunitas ikan apa ya, komunitas ikan-ikan yang cantik-cantik ya. Jadi ada ikan badut, ikan dori, ada ikan anemon. Nah, itu kan ada sekumpulan komunitas. Dia spesiesnya macam-macam, tapi berkumpul dalam satu ekosistem gitu ya. Terus kalau yang lebih kecil lagi bagaimana Bu? Ada yang disebut jadi kalau yang lebih kecil lagi dari komunitas ada yang disebut populasi. Nah, apa sih Bu bedanya populasi dan komunitas? Kalau populasi dia ini sekumpulan yang sejenis.
oh dalam satu ekosistem terumbu karang gitu ya, dalam satu ekosistem terumbu karang ternyata kan tadi ada komunitas ikan karang ya. Komunitas ikan karang ini terdiri dari ikan badut, terus tadi ada ikan dori, ada ikan kakak tua, terus ternyata ada anemon. Itu komunitas. Populasinya seperti apa? Oh berarti dalam satu ekosistem terumbu karang ada populasi ikan badut, ada populasi ikan kakak tua. Jadi satu kumpulan gitu ya. Nah, itu seperti itu. Atau kalau misalnya hierarki di kampus ya misalnya ya. Biosfernya ini kampus Unmu Gresik. Ekosistemnya apa? Ada prodi perikanan, ada prodi apa ya? Ada prodi yang lain ya, ada prodi hukum, ada prodi bahasa Inggris ya. Semuanya kan ada macam-macam ya program studinya ini membentuk ekosistem program studi. Komunitasnya gimana? Berarti lebih kecil lagi. Misalnya dalam satu prodi perikanan, ternyata di situ ada kumpulan mahasiswa semester 9 atau kumpulan mahasiswa angkatan 2016, kumpulan mahasiswa angkatan 2014. Lah itu kan menjadi satu komunitas. Populasinya berarti dalam satu angkatan. Jadi misalnya sekarang dengan populasi angkatan mahasiswa angkatan 2020 program studi budidaya perikanan. Nah, itu populasinya ya, teman-teman. Jadi sekumpulan dari banyak orang tapi dia satu jenis. Nah, itu disebut populasi. Oh, gimana? Bisa sudah jelas ya suaranya ya? Masih kurang jelas? Sudah jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Sudah jelas, Bu. Oke, nah itu tadi gitu ya. Jadi teman-teman ini semuanya sekarang ini satu angkatan ini yang sekarang belajar biokimia perikanan adalah satu populasi. Populasi angkatan tahun 2020, mahasiswa budidaya perikanan. Nah, organismenya gimana? Berarti satu persatu dari kalian ini. Misalnya Mas Sugi, ini satu orang Mas Sugi ini ya. Nah, satu orang Mas Sugi, nah ternyata satu orang organisme ini dia juga memiliki berbagai sistem organ gitu ya. Jadi bisa Mas Sugi, bisa Mbak Hanifah, bisa Mas Abidin. Mereka ini sudah memiliki sistem organ. Oh, ada sistem organ pencernaan. Oh, ada sistem organ pernafasan. Lah, itu ya. Jadi sudah ke populasi, ke organisme, sistem organ. Organnya sendiri. Oh, berarti kalau sistem pencernaan ada lambung, ada kerongkongan, ada mulut, ada usus. Nah, itu ya organ. Kemudian jaringan. Jaringannya seperti apa? Berarti di dalam organ, ya, berarti di dalam organ ada jaringan-jaringan penyambung untuk membentuk dari si organ tersebut. Ada jaringan pengangkut. Kalau di tanaman itu ada silem, ada floem. Ya, masih suari. Ayo, dilihat dulu. Baru bangun tidur, Kak Mas? Baru datang, Bu. Oh, baru datang. Oke. Itu kalau jaringan. Terus jaringan ini ada lagi penyusun yang terkecilnya adalah sel. Nah, jadi jaringan ini nanti ada lagi yang lebih kecil itu namanya sel. Sel nanti ada lagi. Nah, jadi kalau sel tanaman ini kalau dibedah ada jenis organelanya ya. Ini kalau yang IPA sudah pernah belajar organelnya ada. Bisa ada kloroplas, ada vakuola, ya vakuola kontraktil, vakuola non kontraktil. Nah, itu adalah bagian dari satu sel. Jadi sudah kecil sel ini ya, bisa hanya dilihat dengan mikroskop. Masih lagi ada turunan yang lebih kecil, organel ini yang fungsinya bertanggung jawab terhadap kelangsungan selnya. Nah, ini organel sudah paling kecil, ada lagi ternyata yang lebih kecil daripada organel, yaitu molekul.
molekul-molekul yang menyusun organel. Jadi organel itu yang tadi ini ya, kalau nah ini tuh organel ya. Jadi di bawah sel ya, tadi kan di bawah sel kan masih ada organel ya. Nah organel ini kan tersusun dari banyak molekul ya. Ini sudah jenisnya sudah banyak, ada membran, ada vakuola, ada ribosom, ada badan Golgi. Ini organel-organel di dalam satu sel. Bahkan organel-organel ini juga jumlahnya lebih dari satu. Nah, makanya kalau disebut ini kan misalnya ada badan Golgi ya. Badan Golgi kan suatu kesatuan. Berarti organel badan Golgi 1, ya molekul badan Golgi 1, molekul badan Golgi 2, molekul badan Golgi 3, dan seterusnya. Ini juga ya, jadi kloroplas ya, kloroplas ini zat hijau daun itu juga gitu, molekul 1, molekul 2, dan seterusnya ya, banyak sekali sampai yang terkecil namanya atom. Atom kalau di pendidikan fisika, di ilmu fisika adalah zat yang paling kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Itu ya definisinya atom. Kalau atom itu apa, Bu? Sudah ada molekul yang kecil-kecil gitu di dalam sel. Atom itu hanya ada 3. Proton, neutron, elektron. Ada yang tahu bedanya? Proton, elektron, neutron. Ayo. Muatannya, Bu. Oke, benar. Muatannya. Maaf, Bu. Saya zoom sambil kerja. Iya, tidak apa-apa. Monggo, silakan. Yang penting isi presensi. Oh ya, belum ini ya, yang baru hadir presensinya ya. Sebentar ya, ini saya agak bingung. Oh, coba yang sudah hadir ya. Silahkan dikirimkan linknya. Teman-teman sudah hadir. Sudah dikirim di grup kok, Bu. Oh, gitu. Yang kelas sore juga ya, soalnya kelas sore belum saya kirimi. Sampean kirim saja kalau nggak di chat sini ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kalau atom, kalau molekul tadi itu biologis, secara biologis, oh jumlah molekul. Ternyata organela yang tadi ya, badan Golgi itu disusun dari berapa molekulnya. Itu kan seperti itu. Kalau atom, dilihat muatannya. Satu molekul ini, oh muatannya kalau proton positif. Oh kalau neutron berarti netral. Oh elektron berarti muatannya dia negatif. Itu seperti itu. Garis besarnya saja ya, ini saya nggak akan membahas langsung secara dalam untuk ini, karena saya ingin menjelaskan bahwa ini dari biosfer, dari mahasiswa atau satu Unmu Gresik, ini baru mahasiswanya saja ternyata bisa sampai dibedah ke molekulnya. Itu adalah hierarki dalam satu sistem biologi. Oke. Terus ada lagi dalam sistem biologi, kita bahas selnya nih ya kan, kita fokusnya nih di sel. Kalau mau bahas di jaringan, Bu, bisa banyak ya. Makanya kalau biologi itu ada jurusannya sendiri, prodi biologi, karena kan dirinci satu-satu. Kita fokusnya bahasnya ke selnya saja, dasarnya saja. Jadi secara umum sel itu dibagi menjadi 2, ada sel prokariotik sama sel eukariotik. Ada yang tahu bedanya sel prokariot dengan sel eukariot? Sebelum saya melanjutkan, sel prokariot, sel eukariot. Oke, mungkin masih lupa ya. Jadi kalau sel prokariot, nah ini adalah sel yang bentuknya sangat sederhana. Selnya itu tidak ada organela ya. Tadi kan bagian-bagian sel itu kan organela. Organela-organelanya juga sangat sederhana. Kadang hanya inti sel dengan selubungnya saja. Itu adalah prokariot. Nah, jadi kalau misalnya virus ini juga masuk ke sel prokariot. Ada yang namanya sel eukariot. Nah, kalau sel eukariot ini adalah
sel yang sudah lebih maju, jadi sudah terbagi. Kalau sel hewan itu ada membran selnya, kalau sel tumbuhan kata kuncinya adalah dia punya dinding sel. Dinding selnya lebih tebal. Kalau misalnya sel hewan itu lebih tebal membran selnya. Ini teman-teman, paham sampai sini sebelum saya melanjutkan? Atau ada yang mau didiskusikan? Paham, Bu. Oke, paham ya. Sel. Nah, sekarang saya mau menjelaskan contohnya saja jenis-jenis dari sel itu seperti apa. Ya, bagi yang teman-teman yang mungkin belum tahu sama sekali, ini sekalian saya jelaskan. Untuk teman-teman yang sudah tahu, kita refreshing ya materinya. Tadi dikatakan bahwa kalau prokariot dia itu bersel satu, bentuknya sangat sederhana dan dia tidak punya organel yang terlalu banyak. Nah, jadi kalau itu kan dia organelnya kan dia sangat banyak ya. Kalau misalnya yang bersel banyak itu ya sel hewan, sel tumbuhan itu kan dia organelnya banyak lah. Kalau misalnya prokariot itu dia selnya sangat sederhana gitu. Nah, ini ada 3 contoh di atas dan 3 contoh di bawah. Sebentar, saya mau matikan WA saya dulu. Konsensi sudah diisi teman-teman. Sudah, Bu. Slide-nya masih kelihatan ya? Yang di atas ini ya, itu adalah contoh dari sel-sel prokariot. Waalaikumsalam. Sel prokariot misalnya apa? Amuba. Amuba itu dia sel satu, hanya punya satu sel, tapi dia banyak. Amuba itu bisa berubah bentuk, jadi kayak air gitu dia lewat. Amuba itu bentuknya tuh nggak ada pakutnya, jadi kayak jelly gitu loh. Dia tergantung lingkungannya, bergerak terus, jadi dia sifatnya juga bisa replikasi, jadi langsung 1 jadi 2 jadi 4 kayak gitu. Organelnya mana wes ini nyampur di dalamnya. Kalau amoeba seperti itu. Ada lagi bakteri. Nah, kalau bakteri dia ini ada 2, ada bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif. Bedanya di mana, Bu? Nanti di dindingnya bakteri itu aja. Jadi lebih, kalau bakteri gram positif itu biasanya ada namanya polisakarida, itu karbohidrat ya, jenis karbohidratnya dia lebih tebal. Tapi kalau bakteri gram negatif itu dia lebih tipis. Terus ini apa yang di luarnya ini, Bu? Ini adalah pili yang untuk mereka bergerak gitu ya, bakterinya bergerak. Terus di sini juga ada zat getarnya, itu untuk bakteri. Nah, yang ketiga ini yang lagi hits ya, virus. Virus itu komponennya cuma ada 2, inti DNA dan yang luar ini selubung. Nah, jadi karena saking sederhananya virus ya, itu dia sangat pintar. Jadi virus itu ada virus yang intinya DNA saja, atau ada virus yang intinya RNA saja. Saking sederhananya model dari virus, dia semakin mudah menginfeksi. Gitu. Karena apa? Yang infeksinya dari sini loh, dari luarnya sini. Gitu. Itu adalah virus. Nah, kalau misalnya yang lain ya, bakteri misalnya atau amoeba, ketika dia menginfeksi satu individu gitu ya, satu inang disebutnya. Ketika dia menginfeksi satu individu, nah itu sih yang lain tuh seperti bakteri dan amoeba itu kalau misalnya masuk ya sudah, dia posisinya nyerang. Gitu. Mereka akan menyerang. Kalau virus enggak. Jadi kalau virus, begitu ini ini kan luarnya ya, selubungnya ini yang merah-merah ini atau reseptor, begitu selubungnya ini nanti cocok
sama inangnya, sama apa ya, korbannya ya, calon korbannya, misalnya sudah cocok, itu sel-sel yang ada di sekitarnya si virus itu langsung dikuasai. Gitu. Jadi virus itu saking pinternya, dia langsung mengendalikan sel-sel yang lain yang ada di sekitarnya. Makanya kenapa kok apa ya, virus-virus itu kok lebih susah ditanggulangi ya daripada untuk bakteri. Kalau bakteri dimatikan sudah bisa, tapi kalau virus dia langsung mengendalikan, sehingga harus ada yang lain untuk sel-sel yang lain untuk membunuh si virus tersebut gitu. Makanya kan kalau misalnya kita ngambil contoh virus COVID ya, virus corona ya. Virus corona ini kenapa kok sebegitu cepatnya dia itu menyebabkan kematian ke manusia? Karena pertama si virusnya masuk itu langsung dikendalikan. Jadi sel-sel yang ada hubungannya dengan pernafasan itu langsung dikendalikan sama dia supaya sel-sel pertahanan gitu ya, sel darah merah, sel darah putih itu yang untuk pertahanan itu supaya nggak bisa bergerak. Dia supaya bisa bebas bereplikasi sehingga langsung nyerang organnya, organ pernafasan sudah diserang, terus dia replikasi di situ jumlahnya banyak, dia pindah lagi ke sistem yang lain ya. Kalau itu kan dia ke pernafasan, terus nanti bisa ke jantung gitu ya. Itu mekanismenya seperti itu. Makanya virus itu jauh lebih berbahaya daripada sekedar bakteri, karena sifatnya adalah mengendalikan. Nah, ini saking sederhananya itu ya, itu mereka termasuk ke dalam prokariot. Karena apa? Nggak punya organel secara utuh. Kalau yang eukariot, nih sel darah merah ada di hewan ya. Kalau sel darah itu, tumbuhan nggak punya sel darah merah. Sel saraf ini ada di tumbuhan atau hewan. Sel darah putih ini juga ada di hewan. Lah ini sel darah putih ini yang biasanya bisa digunakan untuk melawan virus. Gitu. Ini sel darah putih. Paham ya teman-teman sampai sini ya? Paham, Bu. Oke. Nah sekarang Vaksin corona susah ditemukan, Bu. kenapa vaksin corona susah ditemukan? Oke, pertanyaannya bagus ya. Karena ini kan sederhana ya. RNA, DNA ini kan sederhana gambarnya. Reseptornya pun kan masih sederhana. Saya katakan ya, virus itu dia cerdas, dia bisa mengambil, mencuri data gitu loh mas. Dia tuh bisa mencuri data, dia bisa mengendalikan. Nah, kenapa? Halo, Assalamualaikum. Bentar ya. Bentar. Jadi kenapa dia lebih susah dikendalikan? Karena yaitu dia sudah menguasai inangnya. Nah, setiap orang itu kan dia punya mekanisme pertahanannya kan berbeda-beda ya. Misalnya Mbak Salsa, kemudian Mas Arik gitu ya, Mas Dana misalnya, itu kan mekanisme pertahanannya beda-beda ya dalam tubuhnya. Otomatis si virus ini untuk dia bisa bertahan di tubuhnya manusia-manusia ini, dia akan mengembangkan sistem pertahanan. Nah itu makanya kenapa sih vaksinnya, misalnya vaksin di Amerika kok kadang nggak cocok sama orang Indonesia, karena pertahanannya virus terhadap orang-orang yang ada di Amerika beda sama pertahanannya orang Indonesia. Makanya kan disarankan, kenapa sih kok vaksin itu tiap negara ya mending buat sendiri, karena apa? Virusnya nanti meskipun sama-sama corona, ini nanti jadi spesifik. Per wilayah itu akan lebih spesifik seperti itu. Gitu ya Mas ya, penjelasan singkatnya. Ya, terima kasih. Sekarang nyambung ke sistem energi. Sistem energi atau disebut sebagai bioenergetika. Jadi kalau sistem energi secara umum disebut sebagai segala hal, segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi. Dan sistem energi akan berubah selama proses berlangsung. Jadi keseluruhan dari energi. Lah kalau bioenergetika itu apa? Itu adalah suatu cabang ilmu biokimia yang dia mempelajari tentang perubahan energi
Ya, jadi perubahan energi apa yang akan terjadi ketika ada satu reaksi biokimia gitu. Jadi ada satu reaksi biokimia, kira-kira energi apa sih yang berubah? Apakah energi potensial berubah menjadi energi gerak atau seperti apa? Itu bioenergetika. Oke, terus bioenergetika ini ada 3 macam sistem. Yang pertama adalah sistem terbuka. Sistem terbuka ini adalah suatu sistem yang dapat menyebabkan terjadinya pertukaran energi dari zat, ya, dari sistem ke lingkungan. Contohnya ketika kita merebus air. Nah, kan pas merebus air itu kan ada perubahan energi ya. Kemudian juga dari bentuk juga berubah, dari cair berubah menjadi uap gitu ya, menjadi gas gitu. Jadi berarti apa? Terjadi pertukaran energi. Itu adalah sistem terbuka, merebus air, airnya lama-lama hilang. Terus yang kedua, yaitu sistem tertutup. Nah, kalau sistem tertutup ini, dia menyebabkan adanya pertukaran energi, panas dan kerja, tapi tidak ada pertukaran zat dengan lingkungan. Nah, contohnya apa? Misalnya, air panas yang ada di dalam gelas tertutup. Nah, ini kan dia ada pertukaran energi ya. Air panasnya kan ada, dia keluar gitu ya. Tapi dalam satu sistem yang tertutup. Itu adalah untuk pembagian dari sistem energi. Sistem energi yang ketiga, yaitu sistem yang terisolasi. Isolasi artinya apa? Dia terisolir, dia tidak bisa keluar kemana-mana, tidak ada pertukaran energi sama sekali dari sistem ke lingkungannya. Nah, contohnya adalah air panas yang ada di dalam termos. Itu kan nggak bisa kemana-mana airnya, terperangkap penjelasannya secara umum untuk sistem bioenergetika. Jadi ada 3 sistem, ada sistem terbuka kalau benar-benar air itu seperti air yang menguap gitu ya. Terus ada sistem tertutup kalau misalnya air panas yang ditutup gitu ya. Kalau misalnya sistem terisolasi berarti air panas dimasukkan ke termos. Nah, terus secara umum seperti itu. Oke. Nah, kemudian sehingga energi itu adalah kapasitas untuk melakukan kerja. Sehingga kan tadi kan energi ya, energi itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Berarti kapasitas yang dibutuhkan oleh ikan untuk melakukan sesuatu, untuk bermetabolisme gitu loh. Entah itu untuk makan, bahkan jenengan tidur aja itu kan butuh energi ya. Nah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan energi itu, maka bisa melalui karbohidrat, gitu ya. Jadi pemberian makanan yang mengandung karbohidrat, makanan yang mengandung ikan. Nah, ini bisa untuk memenuhi kebutuhan dari energi ini tadi. Seperti itu ya teman-teman. Paham sampai ini ya? Oke, download ke jalan, masukin. Nah, terus ya, yang ini di mute ya. Ini yang belum absen juga silahkan ya langsung mengisi presensi teman-teman. Kalau misalnya enggak ketemu presensinya boleh ditanyakan ke temannya. Oke, perpindahan energi dibagi menjadi 2 juga, ada reaksi eksoterm, ada reaksi endoterm. Kalau misalnya exo itu kan keluar ya, bukan exo yang di Korea ya, ini exoterm berarti keluar. Reaksi ketika kalor ini berpindah keluar dari sistem ke lingkungan, atau artinya adalah dia ini melepaskan kalor, itu adalah exoterm. Kalau yang Mas Arik, terima kasih sudah di-share-nya. Kalau yang endoterm gimana? Berarti reaksi yang terjadi ketika sistem kalor ini masuk gitu. Jadi ketika misalnya makanan ya tadi ya, makanan ini dimasukkan ke dalam tubuh untuk bermetabolisme itu ya, itu berarti itu reaksi endoterm. Eksotermnya makanan itu tadi digunakan untuk bergerak gitu, untuk bermetabolisme, itu adalah reaksi eksoterm. Nah, sebenarnya energi itu gimana sih? Ketika teman-teman tidur saja ya, bahkan hanya tidur, itu ternyata masih mengeluarkan energi.
Artinya kalau ada orang yang sampai mohon maaf ya, misalnya puasa berhari-hari nggak makan sama sekali, kemudian tiba-tiba pingsan gitu ya, padahal dia cuma kerjanya tidur doang, itu wajar karena apa? Tidur tok itu loh, itu mengeluarkan energi. Gitu. Jadi ini akan sesuai dengan ada yang dinamakan hukum termodinamika kalau di ilmu fisika itu ya. Apa itu? Hukum termodinamika. Nah, hukum yang pertama bahwa energi itu tidak pernah hilang. Energi tidak bisa diciptakan, energi tidak bisa dihilangkan. Energi akan selalu ada, hanya akan berubah dalam bentuk yang lain. Nah, itu seperti itu artinya. Kemudian hukum yang kedua, setiap energi itu berpindah akan meningkatkan entropi atau ketidakaturan. Jadi setiap perpindahan energi ya, misalkan teman-teman biasanya itu jam segini itu saya olahraga gitu, itu kan hal yang teratur ya sifatnya ya. Nah, suatu ketika teman-teman yang biasanya jam segini olahraga tiba-tiba makan, nah otomatis apa, ada ketidakteraturan energi di situ ya. Misalnya karena kalian biasa olahraga terjadi makan, akhirnya energinya itu nggak teratur sehingga makanan yang dimasukkan lebih banyak jadi cadangan makanan. Nah, kalau sudah jadi cadangan makanan jadinya lemak. Nah, itu seperti itu secara sederhana. Kalau energi kimia seperti apa? Ada 4 jenis. Nah, ini yang nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Di sini saya jelaskan dasarnya. Ada 4 jenis energi dalam satu sistem kimia ya. Ada ATP, ada NADH, ada NADPH, dan ada FADH2. Ini semua berupa enzim. Nah, energinya ini ATP ini tadi. Gitu. Nah, energi ini nanti akan digunakan dalam satu sistem metabolisme. Tadi ada endoterm. Ya, Mas Minan, di-mute dulu. Tadi ada reaksi endoterm, ada reaksi eksoterm, ada reaksi yang memasukkan, ada reaksi yang mengeluarkan. Nah, di sistem kimia ini itu juga sama. Jadi ada yang disebutnya anabolisme. Aduh, ini gimana cara mute-nya? Jadi ada yang namanya anabolisme. Anabolisme itu adalah pembentukan. Ada yang disebut katabolisme. Katabolisme itu adalah perombakan gitu. Jadi kalau kita makan sesuatu itu nanti kan makanannya kan bentuknya molekul besar ya, ada karbonnya, ada proteinnya, ada lemaknya. Lah ini nanti akan dirombak menjadi lebih kecil gitu ya. Itu namanya prosesnya katabolisme. Lah kalau anabolisme contohnya apa Bu? Misalnya fotosintesis. Fotosintesis kan dari hal yang sederhana ya. Ada karbon dioksida, ada uap air, dibantu matahari langsung dijadikan zat makanan. Itu adalah contoh dari anabolisme. Nah, jadi setiap dari proses anabolisme dan katabolisme ini itu ada energi-energi kimia yang terlibat di situ. Ada yang namanya ATP ini tadi, energi ATP, adenosin trifosfat, ada NADH, ada NADPH, ada FADH2. Ini kalau ini kerombak berarti nanti terbentuk lagi. Itu seperti itu siklusnya untuk proses anabolisme dan katabolisme. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak saya lanjutkan. Proses anabolisme dan katabolisme itu terjadi di luar atau di dalam tubuh? Dalam tubuh. Itu tadi kan saya berikan contoh sekilas ya. Kalau misalnya kita makan terus nanti hasilnya itu kita rombak menjadi energi-energi yang penting gitu ya. Oh ternyata karbohidrat nanti penting. Lemak itu kan cadangan makanan terakhir. Gitu. Jadi makanan yang masuk dibagi-bagi lagi. Ya kalau misalnya proses fotosintesis gimana? Bukan sama. Terjadinya kan di kloroplas. Gitu. Jadi sama-sama semuanya mau anabolisme mau katabolisme itu terjadi di dalam tubuh. Yang berperan apa? Sel-selnya. Gitu ya Mas Irfan ya. Ini cara
Ya Bu, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Oke, mahasiswari. Ayo. Kita jangan sama saya nanti. Ada videonya ya saya. Ya. Jadi kok cepet-cepet ya. Aku lagi kuliah. Gimana ya caranya? Terus tadi ada ATP, ada NADPH, ada yang lain-lain. Ini saya hanya menggambarkan secara garis besar energi kimia. Kalau kalian biasa mungkin yang biologi, teman-teman melihatnya sel-sel gitu ya. Kalau energi kimia, jadi ada satu sel, kalau dibedah struktur kimianya itu seperti ini. Bu, ini buat dihafal enggak? Saya juga nggak hafal ya gambar-gambar kayak gini. Yang dilihat apa? Dimengerti aja. Sini ada O itu oksigen. Ada N nitrogen. Ada H, hidrogen. Wis, yang penting tahu itunya aja. Ada C karbon. Wis, nggak perlu paham semua ini nggak perlu. Cuman yang penting adalah teman-teman paham, jenis-jenis energi kimia. Ada ATP, ada NADH, dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi ATP, adenosin trifosfat. Fosfat berarti ada gugus P. Nah, di sini itu adalah ini strukturnya adenosin trifosfat. Ketika dia dilepaskan, ketika dia berubah lagi ya untuk digunakan sebagai energi, maka ATP ini akan dirubah menjadi ADP atau adenosin trifosfat. Adenosin difosfat, berarti fosfatnya ada 2. ADP dipecah lagi karena misalnya nih kita biasanya cuman olahraga lari-lari gitu ya, ternyata ini hari ini saya harus lari-lari dan saya juga sekalian harus nyelam misalnya, maka yang harusnya ini ADP sudah cukup, sisanya disimpan jadi cadangan energi, dirombak lagi menjadi AMP. Ini cuma ada 1 gugus fosfat. Makanya kenapa sih kalau ada orang yang dia rajin olahraga itu cepat kurusnya, karena ini dipecah terus, energi itu dipecah terus, nggak dibiarkan numpuk di dalam tubuh. Kalau misalnya dia dibiarkan dalam tubuh, ya wes ATP aja numpuk ya, jadi cadangan makanan terus wes numpuk jadi ATP. Begitu dia dibakar, berarti kan tubuh kita kekurangan stok buat energi ya. Tubuh kita butuh energi untuk aktivitas kita ini tadi ya, untuk kita bermetabolisme, maka si ATP cadangan makanan ini dirombak langsung jadi ADP. Ternyata masih butuh dirombak lagi jadi AMP gitu. Kalau sudah AMP sudah mentok, nanti dirombak adanya membentukan lagi, jadi pembentukan AMP ke ATP lagi gitu secara garis besar. Ada NAD, NADP, NADH. Nah, kalau yang ini enzim itu adalah apa ya, suatu zat yang nanti membantu dalam satu proses pembentukan ATP. Secara sederhananya adalah seperti itu. Jadi kalau ATP-nya adalah energi utamanya, maka NAD, NADPH, NADH itu adalah yang membantu dalam satu sistem tersebut. Oke, paham ya sampai sini ya teman-teman ya? Gimana, Mbak Salsa? Paham, Bu. Oke, jadi gitu. Kalau bingung baca buku biologinya, pemahamannya gitu aja. ADP berarti dilepaskan satu molekul. ATP trifosfat, ADP difosfat, AMP monofosfat. Nah, itu kan cuma 1 gugus fosfatnya. Kalau ATP 3, ADP cuma 2, AMP cuma 1. Itu ya. Yang lain nggak usah dipentelengin, pusing nanti. Bu, mau tanya. Oke, silakan, Mbak. Yang prokaryotik tadi itu cuma ada 1 sel aja, ta? Iya. Kalau itu kan sel prokaryotik itu maksudnya 1 sel ya. Jadi dalam 1 sel. Gitu. Jadi misalnya saya tadi contohkan ada 1 sel amoeba, ada 1 sel bakteri, ada 1 sel virus. Yang bawah tadi ada 1 sel darah. 1 sel semua itu, Mbak. Cuman bedanya kalau 1 sel tumbuhan yang tadi yang gambar pertama yang saya gambarkan itu ternyata cuman 1 sel aja organelnya banyak gitu loh.
Kalau amoeba atau virus tadi, ternyata satu sel virus itu isinya cuma 2, nggak ada organelnya. Ternyata isinya cuma inti DNA sama selubungnya tok gitu loh Mbak maksudnya. Jadi itu semua satu sel semua itu. Amoeba tadi Oh juga alah, satu berarti sel. berarti yang prokariotik itu gak ada organelnya gitu tak Bu? Betul. Jadi kalau prokariotik itu strukturnya sangat Oh. sederhana. Makanya saking sederhananya gitu ya. Kalau bakteri itu saking sederhananya lebih mudah dibunuh. Kalau di manusia ya, kalau di ikan kan enggak. Dia bakteri ini bisa membunuh ikan. Tapi kalau virus saking sederhananya sangat mudah untuk bereplikasi di dalam tubuh orang lain gitu ya bahasanya. Di tubuh inang langsung dikendalikan sama si virus. Itu kayak gitu, saking sederhananya. Oh, ya. Bedanya itu aja prokariot sama eukariot. Ya Bu, paham. Gitu ya. Oke. Iya Bu, paham. Makasih. Ya. Oke. Jadi ini kalau misalnya ada contoh transformasi energi kimia, ada energi bebas, ada energi yang dia potensial tinggi sampai energi potensial rendah. Ini hanya sederhana ya. Kalau misalnya energi potensial tinggi itu biasanya ya umumnya semakin banyak bentuk ikatannya. Nah ini semakin banyak bentuk rantainya, semakin banyak bentuk ikatan senyawanya, maka dia semakin tinggi energinya. Ini kan ribet ya, ada metana, metanol, formaldehid. Saya kasih contoh yang sederhana, misalnya karbohidrat. Nah, karbohidrat kan ini kan struktur yang sangat kompleks ya. Ternyata karbohidrat ini bisa dipecah lagi. Ada glukosa, ada pati. Nah, itu sampai yang paling bawah. Nah, itu seperti itu. Artinya apa? Ketika kita memakan karbohidrat secara utuh, itu energinya itu sangat tinggi. Gitu. Ketika kita makan karbohidrat secara utuh, karbohidrat ini bisa digunakan untuk memberi makan yang lain gitu loh. Jadi karbohidrat ini kita makan, maka kita bisa memberikan cadangan energi untuk semuanya. Bisa ketika itu bisa digunakan untuk sel otak berpikir, bisa juga misalnya untuk sel gerak. Nah, itu dia banyak sekali ketika dalam bentuk karbo. Nah, kalau sudah dalam bentuk senyawa yang kecil-kecil, misalnya glukosa. Glukosa itu ada di gula ya. Cuman minum air teh gula. Mungkin ada beberapa orang yang ketika kebutuhan karbohidratnya itu nggak terlalu tinggi, nggak masalah. Tapi ketika ada seseorang yang biasanya dia aktivitasnya tinggi, minum air gula aja nggak ngaruh gitu loh. Dia perlu karbohidrat yang lebih besar ukurannya. Gitu teman-teman. Paham ya sampai sini ya? Untuk transformasi energi kimia. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. Ini ada contoh dari energi matahari. Energi matahari ini adalah energi yang paling besar kalau di dalam satu sistem kimia biokimia karena memang energi matahari ini adalah energi yang menggerakkan dalam proses fotosintesis gitu ya. Jadi fotosintesis karena ada proses fotosintesis maka fitoplankton atau tumbuhan ini bisa menghasilkan makanan. Akhirnya ada terjadi rantai makanan ya. Jadi ada kalau fitoplankton dimakan sama ikan-ikan kecil, fito itu kan tumbuhan tapi ada di perairan ya, nggak kelihatan tapi itu makanannya ikan. Kalau nggak ada fitoplankton, ini ikan-ikan yang kecil kan nggak ada makanannya. Gitu. Berarti sumbernya apa? Kalau dalam sistem biokimia itu sumber yang paling besar itu adalah energi matahari. Gitu, teman-teman. Karena ada energi matahari, maka si tumbuhan fitoplankton dia bisa menghasilkan makanan, menghasilkan oksigen sehingga konsumen-konsumen yang lain ya. Jadi misalnya manusia, hewan itu bisa bernapas, bisa bermetabolisme karena adanya oksigen yang dihasilkan oleh si tanaman itu tadi. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada jumlah perombakan ATP ini minggu depan saya akan sedikit menjelaskan tentang glikolisis sampai siklus Krebs ya. Jadi kalau metabolisme ada yang tadi saya katakan ya. Jadi kalau misalnya kita makan nasi itu prosesnya gimana sih kok bisa jadi energi? Nah,
Yang nanti akan dibahas minggu depan, itu ada 3 fosfogliserat. Nah, ini reaksi pirufat ini yang teman-teman yang SMA mungkin sudah tahu ya, belajar kayak ginian ya, sudah bolak-balik keluar di ujian akhir nasional ya. Gimana Mas Irfan? Ya, sudah tahu, sudah pusing, sudah capek. Belajar paham aja Bu ya. Belajar paham aja, ya sudah capek ya. SMP belajar beginian, SMA belajar ginian, kuliah belajar gini lagi ya. Jadi yang dilihat apa sih sebenarnya? Ini, jadi dalam satu sistem, misalnya sistem glikolisis, berapa sih ATP yang dihasilkan? Nah, jadi saya nggak akan terlalu detail nanti alfa ketoglutarat nanti berubah jadi suksinil KO, enggak. Tapi kita lihat jumlah ATP dalam satu siklus glikolisis. Berapa jumlah ATP-nya? Nanti transfer elektron, berapa jumlah ATP-nya? Nah, itu seperti itu. Ternyata kalau di total, kalau misalnya tidak ada sistem fosforilasi glukosa, ini nanti minggu depan ya saya jelaskan ya. Kalau tidak ada sistem fosforilasi glukosa, 1 kali siklus itu menghasilkan 36 ATP. Gitu. Nah, di tubuh kita ini berapa kali siklus ATP-nya? Ya, jadi makanya kita ini sebenarnya mau diet atau enggak, makan itu tetap butuh. Gitu. Cuman yang perlu adalah nanti diatur. Karena apa? Tubuh kita ini kan juga ini ya selalu bekerja gitu ya. Jadi tubuh itu kan selalu bekerja. Ibaratnya sistem pencernaan ini kan selalu butuh ada yang dimakan. Lah kalau misalnya kita nggak memasukkan makanan sama sekali, apa yang diolah? Gitu lah. Bisa-bisa nanti organ di sekitarnya kena gitu loh. Karena harusnya ATP ini harus terpenuhi setiap hari. Makanya ada orang-orang yang nanti merubah pola dietnya. Oh misalnya saya habis dari nasi, saya rubah jadi kentangan gitu ya. Tapi kan yang penting mencukupi jumlah energi yang dibutuhkan. Makanya tiap orang kebutuhan kalorinya akan beda-beda. Ada orang yang minum air teh sudah kenyang. Ada orang yang mungkin yang olahragawan gitu, olahraga berat, ternyata dia butuh nasi yang banyak karena memang bakarnya juga banyak. Nah itu seperti itu. Jadi totalnya dalam satu kali siklus gitu ya, itu adalah sekitar 36 sampai 38 ATP. Kalau ada yang ditanyakan, monggo silahkan. Boleh di chat, boleh langsung. Kemudian ada yang namanya metabolisme. Nah, tadi saya bilang metabolisme, ada anabolisme, ada katabolisme. Jadi kalau metabolisme adalah perubahan, gitu. Jadi seluruh reaksi kimia yang berubah di dalam satu siklus satu sel makhluk hidup. Ada metabolisme primer, ada metabolisme sekunder. Kalau metabolisme primer itu adalah zat-zat utama yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Makanan yang masuk kalau mengandung zat-zat tersebut, itu begitu dimakan langsung dijadikan sumber-sumber itu tadi. Itu adalah metabolisme primer. Sebentar kita cek ya. Nah, kalau metabolisme sekunder seperti apa, Bu? Dia ini turunannya. Jadi kita punya karbohidrat nih. Nah, ternyata karbohidrat itu kan makromolekul besar. Ini kan masih bisa diturunkan lagi. Kemarin saya mungkin sempat menjelaskan ada yang namanya ketosan, ya jenis-jenis karbohidrat. Nah, itu adalah sebenarnya metabolisme sekunder. Dia hanya akan muncul di saat-saat tertentu, gitu. Jadi dia tuh senyawa-senyawa jumlahnya itu nggak banyak dan dia muncul sewaktu-waktu. Misalnya ada ikan buntal itu loh, ikan buntal itu racun ya teman-teman ya. Kalau kena ininya kan beracun ya. Ikan buntal. Iya Bu. Ya, ikan buntal. Iya. Betul. Jadi kalau ikan buntal, metabolisme primernya ikan buntal gimana? Yaitu tadi menghasilkan karbo, protein, lemak, vitamin.
dan mineral. Nah, itu metabolisme primernya. Sekundernya gimana? Dia menghasilkan zat-zat racun sehingga ikan-ikan lain tidak menyerang. Oke, paham ya sampai sini ya? Jadi metabolit sekunder ini hanya akan muncul ketika dia dipicu atau memang ketika dia memang dipicu atau memang dia terbentuk secara otomatis sebagai bentuk pertahanan gitu loh. Nah, makanya kalau yang sekarang-sekarang nih teman-teman, penelitian-penelitian sekarang itu menghasilkan obat gitu ya, itu yang dicari bukan kandungan karbohidrat dari rumput laut atau kandungan ekstrak rumput laut, enggak. Langsung ditembak, misalnya di rumput laut ada satu zat yang dimana dia ini mekanisme pertahanannya, nama zatnya fukoidan. Sekarang yang dikejar adalah gimana cara kita membuat fukoidan ini tadi. Gitu. Karena apa? Zat ini nggak umum. Nah, kayak tadi di buntal. Gimana caranya orang bisa mengekstraksi zat anti racun yang ada di buntal. Nah, zat anti racun ini kan khusus ya, dia spesifik ada di buntal. Dan munculnya sewaktu-waktu. Kandungannya apa kita nggak tahu, makanya itu diekstraksi. Oh, ternyata zat racunnya ini dia turunannya dari proteinnya yang ada di buntal. Ya, seperti itu teman-teman. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Terus apa Bu? Gimana? Contohnya metabolisme sekunder pada manusia itu ada tak Bu? Kalau manusia ya, pertanyaannya bagus ini ya Mas Irfan ya. Jadi kalau gini, kalau sepengetahuan saya sejauh ini ya, sepengetahuan saya, metabolisme sekunder ini dia lebih diteliti ke arah hewan dan tumbuhan. Jadi lebih kepada bagaimana mereka upaya mempertahankan diri dan senyawa apa sih yang dikeluarkan pada saat itu gitu loh Mas. Nggak mungkin senyawa metabolisme primernya. Pasti yang sangat spesifik tapi itu merupakan ekstrak dari metabolisme primernya. Jadi kalau manusia, saya belum tahu secara spesifik ya, apakah manusia juga mengeluarkan metabolisme sekunder, karena ya mungkin manusia sendiri kan tidak bisa diekstrak gitu ya. Maksudnya kalau hewan sama tanaman kan bisa diekstrak, tapi kalau manusia kan lebih kepada orang yang mengeksplornya gitu loh Mas. Iya, ini pertanyaannya bagus. Nanti bisa dicari juga contoh dari metabolisme sekunder kalau di manusia apa ada apa enggak ya, karena setahu saya ini biasanya adalah hasil ekstrak gitu, hasil ekstrak karbo, protein, lemak, baru nanti diturunkan lagi senyawanya apa gitu. Ini asik ini pembahasan metabolisme sekunder yang lagi dicari-cari sama peneliti zaman sekarang itu. Oh ternyata hewan ini dia punya kemampuan dia mempertahankan diri dari musuh gitu ya, atau misalnya dia bisa melapisi cat, jadi kayak apa itu namanya, cat anti ini loh, biar nggak bocor itu loh, ada itu rumput laut ya, no drop rumput laut itu ada yang dia punya kemampuan seperti itu, rumput laut itu, makanya sampai bisa dikatakan rumput laut karena dia punya kemampuan seperti itu. Sekarang pengembangannya rumput laut dijadikan kresek. Bayangkan kresek dari rumput laut. Gitu. Itu awalnya taunya dari mana ya? Itu metabolisme sekundernya itu. Gitu. Kalau metabolisme primernya kita nanti semua rumput laut atau tertentu. Semua rumput laut apa atau ada beberapa jenis? Beberapa jenis. Biasanya yang dia bisa punya gel itu di rumput laut merah sama hijau tok Mas. Kalau rumput laut coklat itu lebih ke pengembangan obat. Gitu. Kalau merah sama hijau itu kan dia bisa ngegel ya, itu tadi yang bisa dibuat plastik. Pengembangannya ke plastik itu. Sampai cari jurnalnya tuh banyak itu. Mungkin tapi saya nggak tahu apakah nanti sampai dia membagi sampai ke metodenya atau enggak, saya nggak tahu ya. Cuman sekarang sudah bisa. Plastik dari rumput laut, jadi biodegradable. Kalau plastik biasanya umurnya sampai 100 tahun, itu sangat mudah untuk dihancurkan. Nah, jadi kalau katabolisme, pemecahan molekul besar dirubah menjadi kecil untuk menghasilkan energi. Nah, contohnya glikolisis, ini kan memecah karbohidrat, oksidasi asam lemak, memecah lemak, pemecahan asam amino. Nah, ini katabolisme. Anabolisme membentuk, ya.
Ada gluconeogenesis, berarti pembentukan glukosa di dalam tubuh. Biosintesis protein, membentuk protein. Kemudian ada membentuk asam amino dan fotosintesis yang tadi ya. Jadi karbon dioksida ditambah air menjadi gula yang besar itu ya, C6H12O6. Tuh. Aduh. Oke. Nah, jadi ini tadi sudah saya jelaskan ya, metabolisme energi itu dalam bentuk adenosin trifosfat. Oke, dari sini ada yang ditanyakan teman-teman? Saya rasa materinya sudah cukup. Minta izin, Ya, lapar, boleh nyemil nggak? ya monggo silakan. Siapa ini yang ya silakan kalau mau nyemil boleh, monggo. Silakan, ini materinya untuk hari ini sampai di situ. Kalau ada yang ingin ditanyakan monggo, atau kita mau diskusi. Mas Abidin masih pulang kerja ini ya? Ya, barangkali kalau baru pulang kerja Mas ya. Jadi kalau teman-teman barangkali ingin tertarik untuk menemukan satu senyawa baru, itu saran saya kejarnya di metabolit sekundernya itu. Gitu. Oke. Ayo, ada pertanyaan apa enggak ini? Lihat materinya. Nanti kalau bisa materinya di share lagi Bu ya. Oh iya, nanti materinya saya share. Cari lagi. Betul. Soalnya tadi saya kelewatan beberapa menit di awal. Oh gitu, iya. Mungkin besok atau lusa ya, nanti saya upload juga yang fullnya ya, seperti yang kemarin itu kan saya upload juga. Oke, ada yang nggak paham? Kalau misalnya nggak paham, monggo ditanyakan. Mbak Ardana lagi di mana, Mbak? Mbak Dana. Ya, Bu. Lagi di mana? Di rumah, Bu. Oh, lagi di rumah. Bu, yang lambda tadi bagaimana ya? Mana ada lambda? Yang proton. Oh, Mas Syaif. Ya, ada lambda yang proton. Konco sama. Ya, ada lambda proton. Ini tak? Iya, Mas Syaif ya. Jadi ini Iya, Bu. jadi ini adalah saya kan tentang energi matahari ya. Jadi meskipun cuman energi matahari sebenarnya ya teman-teman, yang kita lihat kan satu aja matahari, satu energi matahari. Ternyata dia itu punya panjang gelombang yang bervariasi gitu loh. Jadi ada panjang gelombang dari inframerah sampai panjang gelombang ke energi tinggi. Ini kalau dibahas nanti larinya agak jauh sampai ke ini ya, perlindungan surya itu ya, lapisan ozon itu. Makanya kan kalau misalnya ada beberapa panjang gelombang tertentu itu ternyata dia cocok dengan radiasinya TV, televisi. Nah, itu secara nggak langsung teman-teman itu radiasi televisi itu adalah salah satu bagian dari cahaya yang dipancarkan oleh matahari. Jadi kita cuman paling melihat hanya di panjang gelombang sinar tampak ya. Sinar tampak itu sekitar ini 5.000-an ini, 5.000, 6.000 itu sinar tampak yang bisa kelihatan. Kalau yang lain sudah panjang gelombangnya dia kalau enggak sangat rendah ya, kalau enggak terlalu tinggi sehingga mata kita itu enggak bisa melihat itu. Ya. Gitu ya Mas ya. Jadi yang kita lihat hanyalah sepersekian daripada yang panjang gelombang yang sebenarnya dari matahari, dan setiap dari panjang gelombang ini dia punya fungsinya masing-masing gitu. Jadi ada yang sebagai dia pelapis ozon, ada yang bisa dia untuk fotosintesis. Nah, fotosintesis juga ada panjang gelombangnya itu ya. Kemudian ada juga yang nanti digunakan untuk
pembentukan senyawa kimia, ada juga biota-biota tertentu ya, dia itu hanya mengandalkan pure dari sinar matahari, itu panjang gelombangnya juga tertentu. Ada yang sinar matahari panjang gelombangnya digunakan untuk televisi, radio, nah itu gitu. Nih. Gimana Mas? Mas Syaif. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Sudah absen semua ya? Ada yang belum absen? Udah, Bu. Oke, sudah semua ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, sudah cukup. Terlalu Enggak cepat. Bu, cukup. Enggak, Bu. Udah pas, Bu. Pas ya. Oke, nggak terlalu cepat. Oke, jadi setelah ini nanti materinya saya share. Silahkan kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, kita lanjutkan via chat saja ya. Grup pagi dan grup sore nanti saya jadikan satu saja ya, biar nggak bingung. Iya, saya sendirian Iya Bu, sekarang. gak apa-apa. Oh gitu ya. Iya, jadi nanti saya jadikan satu Iya, saja. nggak apa-apa, Bu. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya Sudah lah, langsung Bu. apa? Iya. Nah gitu, jadi seperti itu nanti saya share. Bu, ini sudah nggak? Iya sebentar ya Mas ya. Wah ini masih Iswari Ya, tunggu menengai. dari bio ke fisika ke kimia. Iya. Sedikit Mas itu memang nyambung semua, bio ke fisika, fisikanya cuma dikit, tapi nyambungnya biologi dan kimiawi kalau di sini. Gitu ya. Oke, Bu, kalau izin keluar, Bu, paketanku habis. iya, kalau gitu saya akhiri ya. Oke, saya mohon Siap, maaf siap, siap. kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.